Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dengan e-rapor menggunakan MPD. Kali ini kita khusus untuk membahas wali kelas, apa yang harus dilakukan oleh wali kelas, apa yang harus diinput oleh wali kelas. Kita akan lakukan di sini. Tentu saja yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah di-set sebagai wali kelas di Dapodik yang kemudian ditarik data di e-rapor MPD ini. Baik, kita akan langsung mulai ke loginnya, login MPD. Oke, ya kita langsung aja mulai masuk ke situ. Ya, silahkan Bapak Ibu login. Awalnya Bapak Ibu login sebagai guru. Saya nyoba satu akun yang ada wali kelasnya. Oke, seperti biasa Bapak Ibu akun guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek. Bapak Ibu menggunakan akun guru dulu. Kemudian masuk. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan atas di bawah nama Bapak Ibu, di situ ada level aksesnya. Nah, ini adalah level akses guru mapel. Jadi menu yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah menu untuk Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran, bukan sebagai wali kelas. Nah, untuk berpindah ke wali kelas, Bapak Ibu bisa klik pada kanan atas pada nama Bapak Ibu, kemudian di bawahnya ada akses wali kelas. Silahkan ini diklik. Oke. Nah, setelah itu menu di sebelah kiri otomatis akan berubah dan dilihat pada sebelah kanan atas di bawah nama Bapak Ibu, di situ level aksesnya sudah wali kelas. Nah, di sini adalah ruangan yang digunakan untuk Bapak Ibu mengelola kelas Bapak Ibu sendiri-sendiri. Oke, kita lihat mulai yang halaman depannya. Ini ada jumlah siswa yang diampu. Itu satu kelas ada berapa siswa. Kemudian ini jumlah guru yang mengirim nilai. Kemudian ini proses deskripsinya yang sudah memproses berapa orang itu. Kemudian ini jumlah yang berwarna ungu di bawah ini adalah jumlah tanpa keterangan, izin dan sakit untuk siswa. Ini berapa. Kemudian ini capaian hasil penilaian. Ini nanti mata pelajarannya akan muncul di situ Bapak Ibu. Kalau ada guru dalam kelas Bapak Ibu yang sudah mengirimkan nilai, nanti otomatis dia akan muncul di sini. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yang awal. Oke, kita mulai dari yang awal. Oke, menu yang pertama, Bapak Ibu, di sini adalah halaman depan tadi sudah. Kemudian data peserta didik. Data peserta didik ini adalah data-data yang diambil dari Dapodik. Ini data dari keseluruhan siswa Bapak Ibu yang ada di kelas Bapak Ibu yang saat ini masih tercatat di Dapodik. Ada berapa jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada di Dapodik saat ini. Nah, untuk sementara kalau memang ada data yang belum betul, artinya ada data yang masih salah di sisi siswa, Bapak Ibu bisa melakukan editing di sini. Nah, di kolom sebelah kanan, paling kanan, di sini untuk setiap siswa itu ada tombol edit. Tombol edit. Namun edit ini tidak merubah di Dapodik. Edit ini hanya merubah di MPD saja. Ini untuk keperluan yang mendesak.
karena sebenarnya ketika ada perubahan itu akan lebih baik dirubah di Dapodiknya, kemudian nanti tarik ulang di MPD sehingga data di Dapodik dan di MPD itu sama. Tapi kalau mendesak itu bisa diubah dulu di sini Bapak Ibu. Misalnya contoh di sini saya klik edit, maka nanti akan bisa tampil seperti ini. Misalnya ada yang salah, silahkan diubah. Nah, ini nanti akan masuk di sini, kemudian nanti otomatis di rapot yang akan dicetak nanti sudah akan berubah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan perubahan untuk anak didik yang ada di kelas yang Bapak Ibu ampu gitu. Nah, kemudian di data yang menu yang ketiga, Bapak Ibu bisa melihat data input data dan nilai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat dan melakukan input kehadiran siswa. Oke, seperti ini. Pilih kelasnya, otomatis hanya kelas Bapak Ibu sendiri yang muncul. Kemudian ini input data ketidakhadiran siswa. Nah, yang sakit berapa, kemudian yang izin berapa, silahkan tanpa keterangan berapa, silahkan disesuaikan dengan data yang ada. Jika sudah, silahkan diklik simpan. Oke, seperti itu. Kemudian ada input nilai ekstra. Nilai ekstra ini sama seperti nilai yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, ini nanti bisa diisi nilai, kemudian deskripsinya. Tapi karena pada contoh di sini belum di-set nilainya, belum di-set ekstranya, maka di sini tidak muncul. Ketika kita klik tambah nilai, oke, nah di sini tidak muncul nama siswanya. Tapi nanti kalau tidak muncul seperti ini, Bapak Ibu yang harus lakukan adalah menghubungi operator Dapodiknya, menghubungi operator Dapodik, kemudian meminta untuk memasukkan data ekstrakurikuler yang ada di situ, kemudian dimasukkan di situ. Oke, kemudian setelah itu diminta untuk admin MPD melakukan tarik data untuk ekstra dan anggota rombel. Nah, ini yang pasti. Tentu saja Bapak Ibu di Dapodik mungkin ada yang sudah menambahkan tetapi tidak muncul di sini. Itu mohon diperhatikan bahwa di Dapodik itu ada dua tempat yang digunakan untuk memasukkan ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada di rombel. Di rombel itu bisa dibuka nanti di bagian rombel itu nanti bisa dibuka, kemudian ditambahkan rombel ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua itu adalah di data tabulasi sekolah. Silahkan diklik sekolah, kemudian dicari di bagian ekstrakurikuler, kemudian ditambahkan. Baru nanti setelah itu di import, ditarik datanya ke MPD. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menu nilai prakerin. Ini adalah nilai yang digunakan untuk siswa yang melakukan praktek industri atau praktek kerja lapangan di Dudi. Oke, jadi seperti itu. Silahkan nanti ditambah kalau misalnya ada, ini silahkan. Tentu saja seperti ini Bapak Ibu, ini karena data Dudi tidak ditemukan. Jadi sama seperti ekstrakurikuler, nanti Dudi ini harus diinput dulu di Dapodik, siapa dan di mana itu harus diinput satu-satu per Dudi, nanti ada anggotanya berapa yang di sana, kemudian nanti setelah itu baru akan muncul di sini setelah ditarik data. Oke, kemudian yang keempat itu ada input karakter.
Nah, input karakter ini tugas wali kelas Bapak Ibu untuk memberikan input karakter untuk karakter yang dikembangkan untuk siswa. Itu ada 5 karakter, nanti ini tugas wali kelas untuk masing-masing mengisinya. Oke, kita lihat, kita pilih kelasnya, kemudian aspeknya ada 5. Ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, ini seperti ini. Oke, ini untuk religius sebagai contoh. Nah, di sini ini ada nama siswa, kemudian ada jurnal. Nah, di jurnal ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa melihat kalau ada guru yang memberi masukan kepada Bapak Ibu sebagai wali kelas tentang karakter siswa atau perilaku siswa selama pembelajaran. Jadi kalau ini diklik, nanti akan ada catatan untuk catatan jurnal untuk siswa tertentu, untuk khusus aspek yang kita pilih. Karena kita pilih religius, ini religius. Nanti akan ada masukan dari Bapak Ibu guru, catatan perilakunya seperti apa, tanggal berapa gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pengisian deskripsi pengembangan karakter religius ini. Oke, seperti itu. Oke, sebagai contoh, kita akan lihat di sini untuk religius, siswa misalnya saja menunjukkan sikap religius selama misalnya seperti itu. Ini contoh saja nih Bapak Ibu. Nanti silakan diisi untuk setiap siswa seperti apa. Kemudian terakhir nanti silakan diklik simpan. Oke, selesai. Kemudian catatan karakter, nanti input karakter ini juga masih sama Bapak Ibu. Kemudian nanti silahkan pilih aspek yang lain. Jadi Bapak Ibu harus mengisi aspek yang lain. Oke. Nanti ada 5 aspek, silahkan diisi. Oke. Kemudian ada catatan karakter. Nah, catatan karakter ini adalah catatan dari rangkuman dari seluruh karakter yang Bapak Ibu isikan tadi. Nah, sama seperti tadi ada jurnal. Ini input dari Bapak Ibu guru, ya nanti bisa dicek. Kalau tidak ada berarti ya Bapak Ibu harus mengisikan sendiri. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, nanti bisa dilihat di juknis penilaian 2018. Nanti silahkan dilihat Bapak Ibu seperti apa. Kemudian klik simpan. Oke, selesai. Nah, di sini ini input tugas Bapak Ibu selesai. Kemudian Bapak Ibu pada menu sebelah kiri itu ada status penilaian guru. Ini digunakan untuk melihat guru yang sudah mengirimkan atau belum mengirimkan nilai untuk kelas yang Bapak Ibu ampu. Oke, kita pilih kelas. Nah, di sini ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, di sini ada pendidikan agama Islam, nama pendidiknya, kemudian rencana penilaian. Apakah sudah membuat rencana penilaian? Kalau silang merah berarti belum membuat gitu. Kemudian status penilaian ini sudah dinilai atau belum, itu seperti ini. Kemudian terakhir ini status kirim nilai rapor. Nah, dia sudah membuat penilaian tapi sudah dikirim atau belum, itu akan ada di sini statusnya.
Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek semua guru yang mengajar yang sudah membuat atau belum mengirimkan nilai, bisa dicek di sini. Oke, seperti itu. Kemudian hasil pengolahan nilai Bapak Ibu bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Pengetahuan, keterampilan, nilai akhir, dan predikat. Ini kalau ada guru yang guru sudah mengirimkan nilainya. Nah, ini capaiannya seperti ini. Oke. Kemudian grafik juga bisa dilihat, grafik nilai Bapak Ibu. Oke. Pilih kelasnya. Nah, ini bisa ditampilkan juga grafiknya. Nanti rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan siswa itu akan muncul di sini. Oke. Kemudian ini rekap kehadirannya yang tadi Bapak Ibu isi, nanti juga bisa dilihat. Oke, seperti ini. Nah, nanti akan ada berapa sakit izin dan tidak ada keterangan. Kemudian menu terakhir ini digunakan untuk mencetak leger dan mencetak rapor. Nah, Bapak Ibu bisa klik di legernya dulu, kemudian pilih kelas, otomatis hanya kelas Bapak Ibu gitu ya. Kemudian tampilkan leger. Nah, di sini nanti legernya akan muncul di sini. Cuma ini belum ada yang menilai, nanti nama mata pelajarannya akan muncul di depan rata-rata ini Bapak Ibu. Oke, ini akan muncul semuanya beserta nilai, kemudian bisa download leger atau lengkap perkadi. Oke, seperti itu. Kemudian terakhir adalah cetak rapor. Nah, Bapak Ibu untuk mencetak rapor, setelah kita klik menu cetak rapor ini tadi, nanti akan muncul seperti ini. Ini mohon diperhatikan dulu apakah penggunaan kertasnya itu sudah sesuai atau belum. Apakah di sekolah Bapak Ibu menggunakan A4 atau menggunakan F4. Rata-rata untuk standarnya kita sudah menggunakan A4. Kemudian potret atau landscape. Untuk yang rapor kali ini potret. Kemudian ini silahkan dicek untuk marginnya atas bawah, itu kalau perlu Bapak Ibu bisa menyesuaikan di situ dalam milimeter. Oke, ini berarti dari kanan itu 15 mili berarti 1,5 cm, kemudian dari bawah itu 20 mili berarti 2 cm dan sebagainya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa atur, bisa sesuaikan dengan kondisi kertas. Jika ini sudah, silahkan diklik terapkan kertas, otomatis pilihan kelasnya akan muncul. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini nilai rapor tengah semester, ini nilai kelengkapan rapor, dan ini nilai rapornya. Oke, seperti itu. Nanti masing-masing siswa itu bisa dicetak per file. Nah, jadi seperti ini satu file. Sebagai contoh, saya tampilkan satu. Nah, rapot yang jadi seperti ini Bapak Ibu. Rapot yang jadi nanti seperti ini. Oke. Ini contoh rapot jadi. Ini rapot yang nanti sudah dicetak dengan ketentuan yang tadi sudah Bapak Ibu tetapkan. Catatan akademik nanti otomatis sudah ada. Kemudian di bawah ada, nah di sini karakter religius, karena tadi saya hanya mengisi satu saja, religius. Kalau nanti 5 sudah diisi, otomatis akan muncul di sini. Kemudian ini catatan tadi akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh rapotnya sudah jadi, Bapak Ibu tinggal print. Nah, ini adalah rapot per satu siswa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencetak secara massal keseluruhan rapot dari semua siswa yang ada di kelas Bapak Ibu bisa klik yang ini, massal atau satu kelas. Nah, bisa ditampilkan di sini. Tampilkan. Maka nanti akan muncul satu file
PDF kalau di-download ya. Ini sudah semua siswa ada di sini. Jadi Bapak Ibu cukup mencetak mana siswa yang perlu dicetak, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak file yang harus Bapak Ibu simpan, dan Bapak Ibu tidak perlu berkali-kali untuk menyimpan rapor untuk masing-masing siswa. Oke. Ini untuk nilainya, yang ini untuk kelengkapan. Kelengkapan ini adalah halaman depan Bapak Ibu. Sama, ini masal untuk semua siswa, ini untuk masing-masing siswa. Ini contoh untuk satu siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Contoh ini logo, nanti bisa diganti logo sekolah Bapak Ibu sendiri, silahkan. Nah, seperti ini contohnya. Ini data diambil dari Dapodik. Oke. Demikian Bapak Ibu, yang untuk wali kelas tugasnya secara umum menginput ini kehadiran, nilai ekstra, nilai prakerin, input karakter dan catatan karakter, dan juga nanti di bagian cetak tagger jika Bapak Ibu membutuhkan, dan juga yang pasti mencetak rapor. Oke, demikian Bapak Ibu. Jangan lupa kalau sudah selesai silahkan log out. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk panduan tutorial untuk wali kelas menggunakan MPD, sehingga nanti bisa lebih efisien dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.